pun dari mananya belum ada terdengar sampai saat sekarang ini Mbak. Baik, Andri, mengingat saat ini kondisi masyarakat di Padang pesisir pantai cukup panik, bisa Anda tadi katakan seperti itu. Sekiranya apa yang dilakukan oleh Pemda setempat dan juga dari BMKG setempat dan dari BPBD setempat, Andri? Kalau saat sekarang ini saya belum bisa menginfokan Mbak, soalnya ada beberapa polisi masih standby untuk mengatur lalu lintas dan memberikan sirine ambulan pun udah banyak yang standby untuk memutar kepada warga untuk mewaspadai tsunami gitu Mbak. Baik, terima kasih Andri atas informasinya. Kami akan kembali mengatakan kepada Anda pemirsa bahwa sampai saat ini kami masih terus menghubungi pejabat setempat di Mentawai dan juga kontributor dan warga yang saat ini tinggal di Mentawai. Namun kami belum bisa menghubungi pihak yang berada di sana, tapi diinformasikan bahwa sampai saat ini apabila ada informasi yang berkembang, Anda bisa harus melakukan cross check terlebih dahulu, jangan panik karena sampai saat ini pihak BMKG masih mengecek bagaimana kemudian saat ini kondisi sahabat maupun juga saudara-saudara kita yang berada di Mentawai. Meskipun memang bisa dikatakan oleh pihak BMKG sangat jauh titik gempa ini terhadap daerah atau pemukiman di mana masyarakat bermukim, akan tetapi antisipasi juga harus kita lakukan. Baru informasi yang kami himpun, bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa informasi sudah terjadi maksud kami, eksodus yang telah terjadi atau juga masyarakat yang berupaya untuk mencari titik tertinggi di daerah tersebut, yakni di daerah Padang pesisir pantai untuk mengantisipasi sirene. Terlihat bahwa masyarakat cukup mengantisipasi apa yang kemudian terjadi saat ini, pemirsa. Dari informasi yang kami himpun, memang daerah Padang, khususnya di pesisir pantai yang begitu merasakan efek gempa yang cukup keras, 30 detik terasa oleh masyarakat di sana, namun tidak mendengar adanya sirene peringatan. Meskipun ini memang harus kita cross-check terlebih dahulu, pemirsa. Akan tetapi rekan Andri mengatakan bahwa tempat yang mengabarkan tidak mendengar adanya sirene peringatan tsunami. Namun masyarakat memang mengantisipasinya dengan berusaha untuk mencari titik tertinggi. Dari pantauan kami di beberapa kota seperti di Lampung, masyarakat beraktivitas seperti biasa, dan juga di Kota Padang ataupun juga Bukit Tinggi juga masyarakat beraktivitas seperti biasa. Akan tetapi juga ini terjadi di Bengkulu, masyarakat beraktivitas seperti biasa dan efek gempa tidak terlalu terasa di sana, pemirsa. Dari pihak BMKG juga mengatakan sampai saat ini pihaknya masih terus mengukur dan juga mengetahui bagaimana kemudian efek gempa ini terjadi terhadap gelombang yang sangat berpotensi dengan tsunami. Baik pemirsa, informasi baru juga memang gempa ini juga berasa di Kota Aceh. Langsung saja kita akan menghubungi bagaimana kemudian kondisi terbaru di Aceh. Selamat malam. Selamat malam Haidir. Haidir, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan laporannya. Ya, untuk saat ini di wilayah Melabuh, Aceh Barat, memang tidak terasa gempa. Tapi saat ini air laut mulai surut sejauh sekitar 3-5 meter di kawasan pantai Ujung Karak, Melabuh, Aceh Barat. Baik. Tidak terasa cukup gempa di sana. Lalu bagaimana masyarakat yang saat ini berada di sana? Saat ini warga di sekitar pesisir pantai sudah bersiaga untuk menjauhi kemungkinan akan terjadi. Karena pengalaman yang sudah menurut pengakuan warga pada 2004 lalu air laut sempat surut dulu baru terjadi tsunami. Jadi saat ini warga masih memantau bagaimana kondisi air laut untuk sementara untuk 1 jam ke depan. Jika memang air laut makin surut, warga tadi mengatakan siap untuk melakukan evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Baik, mengingat sudah ada informasi tambahan bahwa kondisi di Aceh, khususnya di daerah pesisir pantai ya, Haidir, bahwa air laut sudah tampak surut. Sekiranya bagaimana petugas yang kemudian memantau mengenai kondisi air laut di sana? Kalau ini merupakan bisa kita katakan salah satu indikator apabila mungkin terjadi tsunami. Haidir. Ya, sampai saat ini petugas dari BPBD masih melakukan pemantauan di sekitar pantai di pesisir Aceh Barat. Mengingat ada informasi air laut mulai surut. Dan hingga saat ini belum ada perintah dari BPBD ataupun BMKG untuk warga setempat untuk menyelamatkan diri ataupun melakukan evakuasi diri. Karena masih menunggu perkembangan 20 menit ke depan. Jika memang air laut ini makin surut, maka dipastikan semua
warga yang ada di sisi pantai dievakuasi sejauh 20 km dari kota Malabo, Aceh Barat. Baik, 20 km dari kota Malabo merupakan titik evakuasi teraman, bisa dikatakan seperti itu, Haidir ya. Apa Iya, nama lokasi atau mungkin juga tempat tersebut? Mungkin saja masyarakat Aceh juga bisa mengantisipasi terlebih dahulu, Haidir. Ya, gimana? Bisa diulang? Baik, titik mana yang sekiranya paling aman dari wilayah pesisir pantai yang ada di Malabo, Aceh? Ini merupakan bisa menjadi titik saat evakuasi. Ini titik yang paling aman jika memang terjadinya tsunami nanti di Aceh, maka titik aman itu berada di Gunung Bergang, Kecamatan Koi 16. Baik, terima kasih. Paling aman. Baik, terima Ya. kasih Haidir atas informasinya. Langsung saja saya akan kembali menyapa bagaimana kemudian Bapak Eka akan menginformasikan update terbaru dari efek gempa dan juga apakah telah terjadi gempa susulan. Bapak Eka, selamat malam. Selamat malam. Bapak Eka, informasi terbaru seperti apa? Silakan, Pak. Halo. Baik, Bapak Eka, apakah Anda... Ya. Silakan dengan informasinya, Pak Eka. Ya, jadi setelah kemudian dihitung kembali, jadi skala Richternya adalah 7,8 skala Richter. Memang di atas ambang ke nilai tsunami biasanya, dan letaknya itu kira-kira 800 km barat daya dari Padang. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat adalah bahwa titik itu adalah di luar jalur subduksi. Artinya kalau subduksi itu biasanya daerah-daerah yang kemudian berpotensi tsunami, tapi ini di luar jalur subduksi. Kemudian yang keempat, karena gerakannya itu mendatar dan kami sudah mengetahui itu, sehingga dua hal tersebut itu membuat kami sedikit punya keyakinan bahwa kejadiannya tsunami itu mungkin sangat-sangat kecil sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah laporan kawan-kawan di Nias, di Gunung Sitoli, mereka tidak merasakan apa-apa. Kemudian di Nias Selatan, di Simelu, itu mereka merasakan seperti hanya mobil lewat depan rumah. Kemudian di daerah Bengkulu dan di Muko-Muko masyarakat tidak merasakan apa-apa, sehingga mereka tidak istilahnya seperti biasa kalau terjadi gempa bumi itu kemudian panik. Sampai sekarang juga alhamdulillah belum ada dilaporkan satu kerusakan apapun, terutama yang kami monitor adalah di pantai barat Sumatera. Baik Bapak, apakah Bapak sudah bisa menghubungi atau bagaimana kemudian jalur komunikasi dengan masyarakat dan juga warga ataupun juga para pihak yang berada di Kepulauan Mentawai, Pak Eka? Jadi teman-teman sekarang ini sedang memonitor terus ya. Tapi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sudah kontak dengan kawan-kawan di Nias, kemudian di Zemelo, kemudian di Muko-Muko, kemudian di Kapahyang, kemudian di Lampung, di Luwu terutama juga, kemudian di Tangerang, seperti yang tadi saya sampaikan. Baik, Pak Eka, boleh tolong dijelaskan lagi bahwa masyarakat di Padang Pesisir tersebut cukup panik kalau bisa tadi saya menghubungi oleh kontributor yang berada di Padang Pesisir Pantai dan mereka mencoba untuk mencari titik tertinggi, bahkan ada isu mengatakan bahwa telah terjadi tsunami. Bagaimana penjelasannya, Pak Eka? Saya kira belum, karena kami punya kantor di sana dan kepala stasiun di sana juga sudah meyakinkan bahwa belum terjadi tsunami. Istilahnya begitu. Kalau belum itu bukan berarti bahwa sudah terjadi ya, tetapi masyarakat perlu waspada dengan melihat seperti tadi dikatakan bahwa kalau terjadi penyurutan air laut tentu ini akan berdampak sesuatu yang lebih berbahaya. Tapi sampai sekarang itu belum dilaporkan mengenai hal-hal tersebut. Baik. Mengingat keyakinan akan dua hal yang tadi Anda katakan, Pak Eka, apakah kemungkinan peringatan tsunami ini bisa dicabut, Pak Eka? Menurut SOP kami harus menunggu ya sampai pada biasanya 1 jam sudah informasi yang pertama mengenai potensi tsunami, dan itu kalau kemudian dalam keadaan kepastian yang lebih besar begitu, kami tentu akan segera sesuai dengan SOP yang ada akan mencabut.
Baik, Pak Eka, Anda masih mendengar suara saya. Baik, bagaimana kemudian Anda menjawab asumsi bahwa masyarakat saat ini bisa tadi saya katakan di Aceh mengatakan bahwa air laut tampak surut. Ini kata mereka merupakan satu indikator apabila memang kemungkinan terjadi tsunami. Bagaimana jawaban Anda? Kalau saya melihat dengan mekanisme dan jauhnya Aceh dengan titik yang sekarang ini kita laporkan, saya kira itu tidak benar, gitu ya. Dan ini juga sudah kawan-kawan di Aceh juga sudah melihat bahwa itu tidak terjadi. Baik, terima kasih Bapak Andi Eka Sakya atas informasinya. Kami terus akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini di beberapa titik yang ada di daerah Sumatera Barat, pemirsa, mengenai gempa yang terjadi di Mentawai. Tapi sesaat lagi, Breaking News TV One masih akan kembali. Setelah 3 bulan, semua sikat gigi perlu diganti karena turun daya bersihnya jadi sarang bakteri.